Restitusi. Ini yang kami dapat di modul 1.4 di calon guru penggerak. Ini penting sekali buat kita guru, apalagi sebagai kepala sekolah. Mungkin kalau ada ibu mama, mungkin ini bagus untuk diterapkan di kelas maupun di sekolah kita. Apalagi posisi kontraknya untuk semua guru. Yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Ada beberapa ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi teladan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, kita pendidikan itu untuk mencapai kemerdekaan ya. Jadi selama ini salah persepsi ya, mencapai kemerdekaan bukan berarti kita harus mengintimidasi siswa dalam kelas. Biarkan mereka belajar dengan kemauan mereka ya. Untuk mencapai kemerdekaan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Biasanya kita kan kalau disiplin itu pasti karena kemauan dari hukuman dari orang lain. Biasanya kita takut sama kepala sekolah, kepala sekolahnya sudah datang, kita malu pada kepala sekolah. Padahal konsep disiplin sebenarnya itu adalah konsep disiplin dari dalam diri kita sendiri. Harus ada kemauan dari diri kita sendiri, bukan karena pengaruh orang lain ataupun karena ingin dipuji orang lain ataupun ingin mendapatkan hadiah ataupun penghargaan dari orang lain. Kalau tidak kita tanamkan disiplin dari dalam diri kita sendiri, otomatis tidak akan bisa kita disiplinkan diri kita. Ini rata-rata kita kan biasa kita takut sama kepala sekolah, nggak enak sama teman. Padahal dalam diri kita itu tidak ada disiplin dari dalam hati kita sendiri. Aslinya disiplin itu dari dalam diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, bukan karena takut sama orang lain ataupun karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah menurut Diana Gosen dalam bukunya Restruction School menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang saya bilang, biasanya kita disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kan kita datang, saya nggak nyaman nih. Kalau saya datang terlambat, pasti nggak enak kan dilihatin sama teman. Biasa seperti itu kan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal itu dalam hati kita tidak ada disiplin dalam diri. Hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang saya tadi bilang, kita disiplin diri itu untuk mendapatkan penghargaan, pujian, terus dari orang lain, dari hadiah. Biasanya biar saya dapat guru berprestasi, biar saya mendapatkan hadiah guru yang disiplin. Dari dalam diri kita sendiri tidak ada disiplin seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Disiplin dari diri kita sendiri. Kita menghargai diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain untuk menghindari hukuman dari orang lain. Bapak dan Ibu guru bisa mengerti dari pemahaman ini. Untuk kedepannya, harapan saya disiplin itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan karena dari orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak dan Ibu guru bisa jalan-jalan ke kelas saya, ke kelas 4B. Kami kelas 4B udah menerapkan keyakinan kelas. Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kenapa bukan komitmen kelas? Biasanya kan kita dalam kelas itu kan kesepakatan kelas. Biasanya guru, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Biasa kita di kelas seperti itu ya. Kita biasanya yang mengintimidasi siswa biasanya, anak-anak nggak boleh begini, anak-anak nggak boleh begitu. Padahal sebenarnya keyakinan kelas itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Maksudnya begini Bapak Ibu guru, kemarin kami sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 4B seperti yang saya masukkan di WA group itu. Saya memberikan
keyakinan kelas kami yang menjadi kesepakatan kelas kami. Saya harapkan kelas yang lain juga mengikuti, karena biasanya kita itu kan ikut peraturan. Ini bukan peraturan ya, ini adalah keyakinan kelas. Beda peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya dalam keyakinan kelas kami tidak boleh makan di kelas selama belajar. Jadi antara guru dan siswa melakukan hal yang sama. Jadi ada kesepakatan. Kalau kita menerapkan seperti itu, siswanya akan ikut mereka. Saya ada kasus nanti restitusinya. Kelanjutan dari keyakinan kelas. Kemarin kelas 4B ada yang melanggar keyakinan kelas. Jadi nanti saya sudah tampilkan juga video di sini. Ada siswa saya yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Kenapa seperti itu? Seperti kesenangan. Biasa siswa kan membutuhkan kesenangan. Mereka melepas apa itu dalam kelas ataupun di sekolah. Mereka ingin merasa merasa diakui seperti itu. Ini ada beberapa kasus, tapi di dasar kita ini hanya secara umum. Ini untuk mengerti 5 kebutuhan dasar dan kebebasan. Siswa itu nggak pengen dikekang, nggak pengen diintimidasi. Mereka ingin mau bebas. Apalagi sekarang ini pendidikan itu merdeka belajar. Jadi semua siswa itu dibebaskan untuk merdeka, untuk belajar mengeksplor kemampuan mereka sebebas mungkin. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, motivator. Kita sebagai guru, kita bukan lagi sebagai yang paling depan. Kita hanya mencari ilmu, nanti siswa sendiri yang akan mencari sendiri. Seperti itu kalau untuk merdeka belajar itu ya. Nah, ini posisi kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui, bukan hanya Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga, karena saya lihat di sini posisi kontrolnya itu masih lemah ya. Hanya maaf nih, cuma madang seperti itu. Yang pertama adalah penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasa kalau kita lihat siswa melakukan kesalahan, bukan kesalahan apa, mereka berantem atau apa, yang disebut adalah penghukum adalah kita melakukan hukuman seperti menjewer, memukul. Itu adalah salah satu posisi kontrol penghukum. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya bersuara lembut. Biasanya kita kalau posisi merasa bersalah, anak nggak boleh seperti itu, anak ini salah. Itu sebenarnya salah. Itu membuat, kan biasa siswa tuh, dia nggak boleh ya seperti itu. Itu adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kita menjadi teman bagi siswa. Guru pada posisi ini menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya seperti ini. Jangan anak, ayo lakukan sudah. Lihat ibu guru loh. Ibu guru sudah mati-matian. Masa kamu nggak melakukan ini? Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Kita menganggap teman, siswa itu teman. Sementara untuk posisi keempat ini monitor atau pemantau atau pengawas. Biasa monitor disebut pengawas ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kalau kita memberikan tugas sama siswa, kita harus mengawasi mereka. Jadi seperti, ayo kerjakan, apa lagi? Itu seperti itu contoh pengawas, mengawasi. Yang terakhir, posisi yang paling bagus harus kita pegang adalah posisi manajer, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu sama dengan murid ya. Bersama, kita mencari solusinya. Kita duduk bersama murid. Nah, maunya itu seperti apa? Pasti kamu punya alasan kenapa berkelahi seperti itu. Aturannya seperti itu kita ya. Ya, duduk bersama dengan murid, kita menanyakan apa alasan mereka seperti ini, terus maunya seperti apa. Itu sebenarnya posisi kita sebagai manajer, sebagai mentor kita di sini. Bukan sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tapi semuanya sudah kita lakukan ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah pernah kita lakukan ya. Tapi yang paling bagus ada nomor 5 sebagai manajer. Itu harapannya. Nah, ini restitusi. Ini yang saya bilang tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, ciri-ciri restitusinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada beberapa contoh restitusi ini patut kita
pelajari. Bagus ini setelah mereka tadi melakukan kesalahan, jadi kita akan melanjutkan dengan melakukan restitusi. Ini ada video kemarin saya sudah ini segitiga restitusi, yang ini adalah salah satu konsekuennya rencana restitusi. Segitiga restitusinya seperti ini. Ini restitusi kasusnya. Saya pernah terapkan di kelas. Yang pertama, ada 2 siswa saya yang melanggar keyakinan kelas. Tadi yang sudah bilang, awalnya adalah kami membuat keyakinan kelas. Salah satu poinnya adalah dilarang makan dan minum di dalam kelas pada saat belajar. Ada 2 siswa saya yang laki-laki dan perempuan, Amel dan Sarif kemarin. Mereka lagi belajar, terus mereka makan. Sarif makan Salome. Bapak Ibu guru tahu sendiri kan, kalau di kelas saya ada yang jual Salome. Jadi seperti itu. Padahal mereka sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Tapi saya tidak menegurnya pada saat mereka makan. Pada saat itu saya hanya memfotonya. Terus pada saat istirahat saya memanggil siswa saya berdua itu, ayo nak, ini sama ibu guru di sini. Terus saya melakukan restitusi. Ini adalah contoh restitusi saya. Ada video di sini. Sudah saya upload juga di YouTube Bapak Ibu Guru, karena ini merupakan salah satu tugas untuk penerapan restitusi. Ini adalah salah satu penerapannya. Saya melakukan wawancara dengan siswa saya menanyakan apa keyakinan kelas, apa yang mereka langgar, terus mereka jawab, Ibu Guru makan dan minum di kelas. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Iya Bu Guru, siap. Apa saja ya cara memperbaikinya? Saya tanya begitu. Bu Guru, kami berjanji tidak akan makan dan minum lagi di kelas. Terus kalau sudah seperti itu, maunya seperti apa? Ya Bu Guru, untuk kedepannya kami tidak akan lagi seperti ini Bu Guru. Kami janji, kami akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kami lakukan. Seperti itu contohnya. Ini adalah video kami yang saya videoin, suruh Ibu Rahmi untuk video, karena memang kenyataan seperti ini. Biar mereka sekarang, alhamdulillah di kelas itu sudah tidak lagi melakukan itu. Biarpun mereka makan, tapi pada saat istirahat, 5 menit sebelum istirahat mereka sudah bisa makan. Karena ini merupakan salah satu penerapan restitusi yang kami dapatkan dari CGP kami. Kalau Bapak Ibu Guru mau melihatnya, nanti lihat di YouTube. Sudah saya upload beberapa tugas saya. Ini yang terakhir, mereka restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita tidak mencari kesalahan siswa ya, kita tidak mencari kesalahan. Malahan saya bilang kemarin, nah Ibu Guru pernah loh makan di kelas seperti kalian pada saat seumuran kalian. Ibu Guru juga pernah seperti itu, tapi Ibu Guru cepat menyadarinya kalau apa yang kita lakukan ini tidak bagus. Jadi seperti itu, jadi anak-anak belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Sarif? Ya, kelas lagi belajar tadi. Terus Aura juga apa? Minum di kelas saat belajar. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang sudah Anda buat? Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan tadi? Apa tadi? Bersedia. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Tidak lagi makan di kelas. Sarif apa? Tapi janji ya, tidak lagi makan ya. Kan sudah kita buat janji di kelas, sudah sepakat seperti itu ya. Berarti sekarang sudah berjanji tidak lagi makan di kelas seperti tadi. Ya, oke. Sekarang Ibu Guru kasih tahu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu Guru juga dulu pernah makan di kelas pas usia kalian. Makan di kelas, Bapak Ibu Guru lagi ngajar di depan. Ibu Guru juga pernah makan di kelas. Jadi nggak usah takut ya untuk berbuat salah. Yang penting kita mau memperbaiki diri kita. Siap? Siap. Oke. Pasti saya punya alasan dong.
dan minum sepuasnya ya. Ya, biar nanti pas belajar tidak mengganggu. Makan lagi ya, minum lagi ya kakak ya, abang ya. Bisa seperti itu saya. Siap. Dan terakhir, jika mau memperbaiki ini, tadi katanya saya berjanji dulu tidak makan lagi di kelas, saya berjanji dulu tidak makan lagi dan minum lagi di kelas, katanya abang. Sekarang, apakah hal ini menunjukkan tentang apa kalau kamu sudah berjanji dengan keyakinan kelas tertentu? Menunjukkan apa? Satu orang yang seperti kalian sudah berjanji memperbaiki. Satu itu menunjukkan satu orang yang bagaimana? Baik. Kalau orang baik ya dan mau bertanggung jawab ya terhadap kesalahan sendiri ya. Ya, dan mau berjanji kepada kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Bisa seperti itu abang. Bisa berarti mulai besok keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Sari? Pernah makan di kelas pas usia kalian, makan di kelas, bapak ibu guru lagi ngajar di depan, ibu guru juga pernah makan di kelas. Jadi nggak usah takut ya untuk berbuat salah. Yang penting kita mau memperbaiki diri kita. Siap? Siap. Oke. Pasti saya punya alasan dong kenapa makan di kelas. Saya kenapa? Lapar. Kalau kata Aura kenapa? Haus. Tapi lain kali biarpun lapar dan haus, usahakan nanti makan dan maksudnya ditahan ya. Nanti kan ada istirahat pertama tadi. Jadi ada istirahat pertama, ada istirahat kedua. Jadi kalau lagi istirahat, makan dan minum sepuasnya ya. Ya, biar nanti pas belajar tidak mengganggu. Makan lagi ya, minum lagi ya kakak ya, abang ya. Bisa seperti itu saja. Siap. Dan terakhir, jika mau memperbaiki ini, tadi katanya saya berjanji dulu tidak makan lagi di kelas, saya berjanji dulu tidak makan lagi, tidak minum lagi di kelas, katanya abang. Sekarang, apakah hal ini menunjukkan tentang apa kalau kamu sudah berjanji dengan keyakinan kelas tertentu? Menunjukkan apa? Satu orang yang kalian sudah berjanji memperbaiki. Satu itu menunjukkan satu orang yang bagaimana? Baik. Kalau orang baik ya dan mau bertanggung jawab ya terhadap kesalahan sendiri ya. Ya, dengan mau berjanji berarti kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan. Bisa seperti itu abang? Bisa. Berarti mulai besok. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang tidak mengerti. Nanti saya akan nanti ada umpan balik. Nanti saya akan wawancara 1-2 orang nanti untuk melengkapi tugas saya ini. Setelah kita dengarkan bersama bagaimana arahan ataupun Sosialisasi. ya sosialisasi mengenai apa ya Budaya positif. budaya positif dari salah seorang guru kita yang termasuk guru penggerak di sekolah ini. Alhamdulillah sekolah kita ini mendapat mukjizat ya. Karena di sekolah kita ini mendapat guru penggerak dan tentu saja sekolah kita ini sudah termasuk sekolah penggerak.
Oleh karena demikian, Bapak dan Ibu, setiap program apapun yang kita lakukan, setinggi apapun, sepintar apapun program yang kita buat, yang kita bikin di sekolah ini, tanpa ada kesadaran kita, tidak mungkin itu bisa kita laksanakan atau bisa tercapai. Oleh karena demikian, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mohon, mari kita terutama diri saya sendiri, Bapak dan Ibu, kita yang lebih dulu, ya, kesadaran kita yang selalu dan selalu kita ingat dan yang selalu kita contohkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita jangan diperintah, mari kita langsung kita kerjakan dengan anak-anak. Apa yang kita kerjakan, anak-anak itu akan malu sendiri, akan mengikutinya. Dan pada kesempatan ini mohon Ibu Masita ataupun Umi untuk tetap kembalikan petugas-petugas piket harian. Nah, kalau yang sudah mendapat petugas atau piket harian, tentu dibaca nama-nama yang tertera di situ, apa yang dilakukan pada hari itu, mulai dari pagi sampai sesudah pulang sekolah. Nah, sekali lagi kesimpulannya, Bapak Ibu, mohon untuk meningkatkan dunia pendidikan kita, khususnya di SDN 7, mari Bapak dan Ibu luangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesadaran ibu-ibu supaya kita lebih maju selangkah demi selangkah lagi. Mungkin sampai di sini dulu arahan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Wati. Iya, alhamdulillah. Ini mau wawancara Ibu Rita, mau tanya ini penerapan budaya positif di SD 07 ini sudah seperti apa Ibu Rita? Pencapaiannya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Kalau di SD 7 ini sebenarnya sudah dilaksanakan semua. Ya, antara lain budaya positif misalnya pembiasan, misalnya anak-anak itu cium tangan guru, membawa salam, menerapkan itu 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu semua sudah dilaksanakan di sini. Kemudian mereka di kelas itu membuat perjanjian, misalnya tidak boleh makan di kelas. Kesepakatan ya, atau keyakinan kelas tadi seperti yang saya jelaskan itu. Mereka tidak boleh makan di kelas ataupun pada saat bermain belajar. di kelas khusus saat belajar mengajar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalaupun mereka ingin keluar, misalnya ingin keluar ke belakang, mereka harus minta izin. Ya, seperti itu. Ya. Dan mereka tidak boleh sembarang ya berbicara, misalnya berbicara kotor di depan teman atau depan guru. Itu semua menjadi kesepakatan. Ya, Kesepakatan kelas antara guru dan siswa ya Ibu Rita ya, betul. Nah, masih banyak sebenarnya ingin Ibu ceritakan, tapi mungkin hanya itu saja Ibu Wati. Iya, apalagi budaya-budaya positif yang kita lakukan di lapangan ya Bu Rita ya. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, Bu Rita bisa jelaskan di sini. Kalau itu memang sudah memang direncanakan lama sekali. Tapi karena pandemi karena pandemi tidak dijalankan, tidak dilakukan, terhambat. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah mulai kembali seperti melaksanakan upacara budaya tertib. Itu budaya tertib dan disiplin hari Senin. Ya. Kemudian hari Selasa. Hari Selasanya budaya kebersihan. Ya, gotong royong budaya bersih. Jadi siswa disuruh membawa plastik ya Ibu Rita ya, membawa plastik merah ataupun biru, kresek. Plastiknya dari rumah atau kresek itu sebagai tempat wadah menyimpan sampah. Ya. Nah, yang ketiga, pada hari Rabu itu budaya makan bersama. Ya, makan bersama dan berbagi maksudnya Ibu Rita. Dalam artian bagi yang tidak membawa bekal, mereka akan membagi untuk yang banyak manfaatnya seperti bersama ya. Terus ada juga biasanya ceramah agama ya Ibu Rita ya, sebelum
mereka makan kan ada Ya, dari itu guru ini agama supaya adab mereka itu makan. adab makan, kemudian doa Iya, sebelum iya. makan, dan sudah makan, itu semua Jadi banyak manfaatnya. Ya. banyak. Bukan manfaatnya. hanya untuk sarapan Ya, bersama bukan, saja. tapi Tujuannya untuk itu lebih menambah rasa kekeluargaan ya, kekeluargaan, peduli sosial, Iya, betul. mereka Banyak. berbagi berita Ya, banyak. pokoknya apa yang kita laksanakan itu tercipta dari sendirinya. Iya betul. Penguatan karakter ya berita ya. Kemudian pada Hari hari Kamis, itu kegiatan budaya literasi. budaya Ya literasi. betul. Itu sudah sering dilaksanakan. Iya, bukan hanya literasi membaca ya Membaca. berita ya, Bukan. semua. Mereka Semua. bebas mengeksplor Iya. bakat minat mereka pada hari Betul, Kamis betul. itu. Tidak saja Jadi tidak hanya membaca literasi buku cerita. membaca. Iya. Mereka bisa menceritakan benda apa saja mungkin. Iya, Dari- iya. Mereka bebas mengeksplor Iya. kemampuan mereka. Seperti itu. Kemudian pada hari Sabtu, Hari Jumat Ibu hari Rita. Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kita imtak. Iya, budaya imtak dan duha. Ya. Ya, pada saat imtak itu kita diarahkan Duha bersama dengan siswa. kegiatan Ya, seperti mengaji, membaca salawat, selawat, ayat-ayat suci Al-Quran, yasinan, dan ada ceramah agama juga dari yang pimpinan sholat duhanya guru ya, guru Ya, ya. guru. Guru laki-laki yang jelas berita ya. Ya. Kita lakukan setiap hari Jumat di lapangan di halaman sekolah berita ya. Ya. Seperti yang kita lakukan budaya-budaya sebelumnya. Hari Sabtu itu budaya apa Ibu Rita? Hari Sabtu itu budaya Sehat, budaya sehat. Ya, budaya sehat. Kita olahraga bersama, memakai pakaian olahraga bersama dengan siswa di lapangan 30 menit dilakukan ya. Semua Ya. semua kegiatan kita Kira lakukan. 15 menit, 30 menit ya. Iya, Budaya lebih kurang 30 menit soalnya kan kegiatan itu lama berita apalagi lebih kurang 30 menit setiap Iya. harinya kita ambil waktunya. Kan mulai dari upacara biasa 30 menit kan. Jam 7 kan kita mulai kegiatannya, Setengah budayanya. 8 itu sudah selesai. Iya, setengah 8 kita sudah mulai Nah, proses KBM Ya, di kelas. makanya waktu literasi itu ibu itu sudah mentargetkan waktu membacanya sekian. Iya, waktunya Kali misal 7 itu menit, ya, harus ada sekian menit, arahan ya. dari kepala sekolahnya Iya. seperti itu. Ya, seperti itu kemarin. Ya, Masya Allah, benar-benar berarti ST07 sekarang sudah mulai muncul ya Ibu Rita. Terima Iya. kasih banyak Ibu Rita atas arahan dan masukannya. Ya, Ibu Rita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu Ibu Rita.